Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Thumma alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyya wa la rasula ba'dah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wa qala aidan inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa qala aidan wa likulli ummatin rasul. Wa qala aidan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa ittaqillaha mastata'tum. Jamaah salat subuh dan jamaah pengajian subuh Masjid Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan olehnya sehingga kita semua bisa bersilaturahim dalam ikatan al-ukhuwah al-imaniyah atau al-ukhuwah al-islamiyah. Persaudaraan sesama iman atau persaudaraan sesama Islam yang silaturahim kita diawali dengan salat subuh berjamaah, dan seluruhnya tidak mungkin bisa kita nikmati jikalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengutus para nabi dan para rasul. Karena kita semua bisa memahami ini seluruhnya, sepenuhnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul dalam konteks kita kaitannya nabi kita yaitu nabi penutup para nabi, penyempurna, nabi akhir zaman yang disebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sudah lalu-lalu disampaikan sebenarnya bahwa kita tidak mungkin bisa melaksanakan ibadah sholat misalnya, karena rincian ibadah sholat itu Nabi yang ngajarkan cara takbirnya, cara rukuknya, cara sujudnya. Sedangkan Al-Quran itu yang disampaikan bersifat mujmal. Mujmal itu umum. Wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'arrakin. Tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, rukuklah bersama dengan orang rukuk. Rukuklah bersama orang rukuk maksudnya sholat berjamaah. Itu kaifiatnya, rinciannya tidak mungkin bisa kita laksanakan kalau Nabi nggak pernah mengajarkan. Karena ayat itu bersifat umum saja. Maka cara takbir, cara ruku, cara sujud, doa iftitahnya apa yang harus dibaca, itu Nabi mengajarkan. Termasuk cara bagaimana berjamaah. Pada pertemuan yang lalu, seingat saya, itu bulan yang lalu kita bahas kaifiatus shalah bil jamaah, cara sholat berjamaah. Sebelumnya itu kita bahas al-imanu bir rusul, tapi masih awal-awal setelah kita usai membahas di dalam kitabul iman majlis tarjih tentang al-imanu bir rusul, iman kepada rasul, iman kepada utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dibahas nanti memperluas, semakin juga memperluas pemahaman kita, sekaligus juga memperteguh, memperkuat keimanan kita
jika dikaitkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai rukun iman yang keempat. Ya. Meskipun nanti di Al-Qur'an urutannya tidak mesti itu. Kalau dalam hadis Nabi itu kan iman pada Allah, iman pada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman pada hari akhir, iman bil qada'i wal qadar, iman kepada qada dan qadar. Tapi seringkali enggak urut kalau di Al-Qur'an. Ya, misalnya surat Al-Baqarah ayat 177. Innal ladina laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabin wan nabiyyin. Itu urutan itu. Kalau di dalam surat Al-Baqarah itu bukanlah disebut kebaikan orang yang menghadapkan wajahnya ke timur dan ke barat. Tapi yang disebut kebaikan adalah siapa saja yang beriman kepada Allah, hari akhir, itu langsung hari akhir. Padahal kalau urutan yang dalam hadis Nabi SAW itu urutan hari akhir itu urutan kelima. Ini kedua. Hari akhir, kemudian malaikat, kemudian kitab-kitab dan para nabi. Qada dan qadar enggak disebutkan. Atau kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir. Yang lain enggak disebutkan, Bang. Nah, ini menunjukkan sebetulnya ada beberapa, nanti para ulama menyebutkan ada beberapa dalam keimanan sangat pokok. Di antara yang paling pokok itu adalah iman pada Allah dan hari akhir. Dari rukun iman yang jumlahnya 6. Maka sering urutannya Allah hari akhir, Allah hari akhir. Kadang yang lain enggak disebutkan. Karena sebenarnya ketika beriman pada Allah dan hari akhir berkonsekuensi pula beriman kepada yang lainnya. Begitu. Ya, mudah-mudahan ini memperteguh keimanan kita. Karena kalau kita nggak beriman sama Rasul, selain nggak mungkin kita bisa melaksanakan berbagai macam hal yang sudah diajarkan, itu pasti amalan-amalan kita nggak bakal sampai itu kepada Allah. Ya, nggak bakal sampai kepada Allah karena imannya tidak sempurna. Dalam surat Al-Asr itu kan disebutkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi ada orang berbuat baik, perbuatan baiknya, amal dia akan sampai kepada Allah kalau seandainya dilandasi iman. Perbuatan baik sebaik apapun kalau nggak dilandasi iman tidak akan pernah sampai kepada Allah. Gitu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, nggak bakal sampai itu. Ya, perbuatan baik sebaik apapun kalau nggak dilandasi iman, dia nggak akan sampai kepada Allah. Ini bedanya orang beriman dan tidak. Orang beriman kan meyakini akan adanya kehidupan setelah dunia. Jadi kalau orang beriman, dia disebut dermawan di dunia, kedermawanannya itu sampai kepada Allah. Tapi kalau ada orang nggak beriman, dia dermawan, dia disebut dermawan hanya di dunia, nggak bakal sampai kepada Allah. Berkali-kali saya sampaikan, Bill Gates itu sekarang kerjaannya filantropi terus, kasih beasiswa begini. Tapi Bill Gates kebaikannya, kedermawanannya itu gak bakal sampai kepada Allah karena Bill Gates tidak beriman, kecuali nanti kalau udah syahadat. Nah, kapan syahadat Bill Gates? Allah a'lam bishawab. Ya, itu urusan Allah, hidayah itu urusan Allah. Tugas kita tuh menyampaikan kan, ya, soal iman, soal hidayah itu urusan Allah. Betapa banyak orang yang masuk Islam ketika berinteraksi dengan Dr. Zakir Naik misalnya. Tapi juga banyak kan yang masih tetap kufur, tidak beriman. Dan Dr. Zakir Naik nggak boleh memaksakan, karena kewenangan memaksa itu kewenangan Allah. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Bahkan kemudian kalau kita berdoa, ya muqallibal qulub, wahai membolak-balikan hati, yang membolak-balikan hati itu kan Allah, bukan kita. Tugas kita itu menyampaikan. Setelah sudah sampai, dia mau pilih ikut ataupun tidak, terserah. Bahkan mungkin boleh jadi
kita nyampaikan begitu, dia ikutnya ketika orang lain yang menyampaikan. Ternyata mungkin orang lain lebih ikhlas menyampaikan daripada kita. Padahal yang disampaikan sama. Pernah nggak gitu bapak-bapak, ibu-ibu? Ngaji nih, dengerin pengajian, yang diajarkan sama, tapi ternyata pas yang menyampaikan orang berbeda. Baru kemudian, oh iya juga ya, mungkin yang menyampaikan lebih ikhlas dari sebelumnya. Gitu, mungkin saja begitu. Coba ya. Kemudian bersolat wa Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga sampai kepada kita semua yang masih terus berupaya mengikuti sunnah-sunnah yang diajarkan, baik yang disabdakan, dicontohkan, ditetapkan, dan dicita-citakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, pada 2 bulan yang lalu kita sudah bahas tentang pengertian Nabi dan Rasul. Kata Nabi, naba berasal dari kata naba'a. Naba'a itu artinya berita. Jadi Nabi itu yang membawa berita. Beritanya apa? Beritanya diantaranya adalah basyiro wa nabiro, berita peringatan, berita kebaikan bagi yang taat, berita peringatan bagi yang abai atau bermaksiat. Kemudian Rasul berasal dari kata arsalah yursilu. Ar-Rasul berarti utusan. Nanti beberapa itu menjadi pembeda. Semua Rasul adalah Nabi, tapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Karena Rasul ada tugas khususnya dan diberikan rincian-rincian secara khusus. Di antaranya misalnya mendapatkan wahyu dalam bentuk kitab atau suhuf. Ya, dalam bentuk kitab, bagaimana sudah dibahas pertemuan yang lalu, ini biar agar tersambung ya Pak dengan pembahasan berikutnya, karena pembahasan berikutnya adalah adab yang dikutipkan oleh Buya Yunahar dalam kitabnya Abu Bakar Jabil Al-Jazairi tentang prasyarat sebelum Nabi, lalu kemudian juga sifat-sifat Nabi ya dan Rasul. Itu disebutkan bahwa arsala yursilu ya utusan, jadi Nabi Musa dengan Tauratnya, Nabi Daud dengan Zaburnya, Nabi Isa dengan Al-Qur'annya, Nabi Isa dengan Injilnya, Nabi Muhammad SAW dengan Al-Qur'an. Tapi ada suhuf-suhuf juga kan, lembaran-lembaran. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi Nabi Ibrahim juga dapat suhuf dalam bentuk lembaran-lembaran. Seperti apa bentuknya? Wallahu a'lam bishawab. Tapi Al-Qur'an menyebutkan itu. Maka Nabi Ibrahim disebut juga sebagai Rasul, sebagai utusan. Itu kita udah bahas Pak ya pada pertemuan yang lalu. Kemudian berikutnya nama-nama para nabi, para rasul, soal jumlahnya ya. Yang kita wajib imani jumlahnya 25 karena itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, 18 itu disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. 7 orang lainnya, 7 nabi lainnya disebutkan tersebar di beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Namun perlu diketahui, kita perlu memahami, tapi tak ada kewajiban untuk mencari-cari siapa. Misalnya Nabi menyebutkan bahwa para nabi, para rasul jumlahnya itu ada yang nyebut 313, ada yang nyebut 315. Apakah kita harus mencari-cari siapa ini nabi? Jangan-jangan ada nabi dari kukusan. Ya, siapa nabinya kira-kira? Haji Saprudin. Bapak Gio. Nggak perlu kita cari-cari itu. Ya, nggak usah. Ya, apalagi dihubungkan sama yang viral-viral sekarang ya. Mama Gufron. Apa itu? Ya, nanti nggak masuk prasyarat seorang nabi itu nggak masuk nanti. Ya. Karena seorang nabi, seorang rasul itu ada prasyaratnya. Nanti kita akan bahas itu. Ya. Karena apa? Karena memang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 47, walikulli ummatir rasul. Dan dari setiap umat itu pasti ada utusan. Tapi siapa? Wallahu a'lam bishawab. Tugas kita, kewajiban kita mengimani yang jumlahnya 25. Udah dalam Al-Qur'an. Mungkin bisa saja kalau dimaknai nabi dengan makna pembawa berita dengan secara bahasa gitu.
Ya siapa saja mungkin dari sudut bahasa bisa disebut sebagai nabi, tapi beritanya benar nggak dari Allah, benar nggak dari Rasul, begitu. Itu kan jadi pertanyaan, ya, yang jadi candaan-candaan itu kan. Jadi memang unik di kota Depok itu, ya. Kota Depok itu ada nabi baru, ada malaikat Jibril, gitu kan? Iya. Musailamah al-Kadzab, Ahmad Musaddiq, Ahmad Musaddiq, Lia Eden, orang Depok, tinggal di Depok, ya. Jadi polisi kita hebat-hebat, nabi ditangkap, malaikat Jibril ditangkap, bukan main, ya. Nah itu ya, kita kemarin sudah membahas, termasuk para nabi, para rasul juga manusia seperti kita. Alasannya kenapa sih nabi dan rasul itu yang Allah utus itu dari seorang manusia, bukan malaikat? Tujuannya apa? Agar kemudian kita semua itu bisa mentauladaninya. Karena kalau malaikat yang diutus sulit kita mentauladaninya. Bagaimana mungkin kita mentauladani makhluk yang diciptakan dari cahaya, makhluk gaib, yang kemudian dia layak kulun. Malaikat itu kan nggak makan, kita udah bahas tuh. Gimana kita mentauladaninya nggak makan? Paling kita mampu nggak makan sebulan, itu pun maghrib buka, iya kan? Tapi malaikat itu layak kulun, selama-lamanya seterus-terusnya nggak makan. Ya, itu kan dikisahkan, itu yang berkali-kali disampaikan. Itu kan pertemuan para malaikat dengan siapa? Dengan Nabi Ibrahim kan? Dengan Nabi Ibrahim, yang sebenarnya malaikat itu datang ingin membawa kabar bahwa Nabi Ibrahim akan punya putra dari istrinya Sarah, yang kemudian putranya bernama Ishak. Itu kan malaikat datang malam-malam, lalu kemudian disambut oleh Nabi Ibrahim dengan sajian lembu yang sudah dipanggang. Mereka semua nggak ada yang mau makan, ya malaikat suruh makan, nggak mau makan, nggak makan. Yang kemudian membuat Nabi Ibrahim itu menjadi takut. Lalu kata malaikat, jangan takut, kami datang ke sini hadir untuk memberikan kabar bahwa engkau akan memiliki putra dari istrimu yang bernama Sarah, yang kemudian putramu bernama Ishak. Gitu kan? Kalau dari Hajar kan lahir Nabi Ismail alaihi salam. Betul. La yakulun wa la yashrabun, enggak minum, wa la yanamun, malaikat enggak pernah tidur. Susah mentauladaninya. Bagaimana mungkin? Ya, la yanamun wa la yatazawwajun, malaikat juga enggak punya pasangan, artinya enggak punya jenis kelamin, tambah susah gitu. Gimana mentauladaninya? Ya, nggak punya jenis kelamin gitu. Bagaimana mungkin melanjutkan kerisalahan Nabi gitu? Ya, walaikumsalam. Nah, sedangkan para nabi, para rasul itu semua merasakan yang sama. Ya, butuh makan, menjadi kebutuhan. Pergi ke pasar, mencukupi kebutuhan. Kadang bersedih, kadang bahagia. Ya itu. Agar kemudian kita bisa mencontohnya, dan dalam kadar-kadar tertentu kita bisa memahami, oh ini sudut kemanusiaan Nabi. Nabi juga sedih ditinggal wafat oleh anaknya. Terutama yang paling viral kisahnya itu kan kisahnya anaknya dari Maria Al-Qibtiyah, anaknya yang bernama Ibrahim. Yang kemudian pas Ibrahim wafat terjadi sedih betul itu Ibrahim, ya, putranya wafat. Gitu. Nah, kemudian berikutnya saat ini kita bahas tentang sifat-sifat ya Nabi dan Rasul. Ya, sifat-sifat itu adalah sifat-sifat ataupun syarat-syarat yang sesungguhnya tidak bisa diusahakan oleh kita semua, tidak bisa. Akan tetapi itu sudah dari sananya diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Abu Bakar Jabir Al-Jadairi disebutkan, ini ada yang disebut dengan musalatun nubuwah. Ya, ada beberapa yang kemudian disebut al-mithaliyat.
seorang nabi dan seorang rasul itu punya al-mithaliyat. Al-mithaliyat itu ketauladanan, baik dalam fisiknya, akan tetapi yang paling pokok adalah perilakunya. Nah, nabi dan rasul itu dari kecil itu udah beda dari yang lain. Ya, udah terlalu banyak kita bahas itu. Ya, kalau bicara Nabi Muhammad SAW dari kecil udah kelihatan ini beda. Bukan hanya dari kecil, proses lahirnya saja itu kalau dalam apa yang sudah banyak dibahas itu dalam kitab-kitab. Itu kemudian Nabi Muhammad SAW lahir itu sampai air Zam-Zam itu tiba-tiba naik. Kemudian langit menjadi terang. Itu menjadi tanda-tanda itu. Dari kecilnya itu kayak gitu. Dari kecilnya sudah berbeda dengan sahabat-sahabat sebayanya. Dari kecil sudah dibelah dadanya, dicuci. Nabi dibelah 2 kali dadanya. Waktu masih kecil, ketika masih bermain dengan sahabatnya. Lalu kemudian para sahabat itu kemudian melaporkan kepada siapa? Yang menyusui Nabi Muhammad? Nah, Halimah. Ya. Jadi ini banyak hikmah sebetulnya. Nabi kenapa disusukan kepada Halimah? Agar kemudian bisa steril sebenarnya. Ya, dijauhkan dari ibunya karena di lingkungan di tempat tinggal kelahiran Nabi Muhammad SAW itu kezalimannya banyak. Akan tetapi disusui oleh Halimah, yang kemudian dilaporkan lagi main sama teman-temannya, itu dibelah dadanya. Nanti Nabi Muhammad dibelah dadanya yang kedua kali pada saat Mi'raj. Ya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang kemudian dibelah dadanya itu dicuci dengan air Zam-Zam, lalu kemudian diberikan banyak hikmah yang dihimpun di dalam dada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Al-mithaliyat ya. Jadi fisiknya sempurna, akal dan rohaninya pun sempurna. Ya. Maka kemudian juga yang tidak lupa diantaranya adalah soal sifat dan tindak tanduknya, perilakunya. Gitu. Seorang nabi, seorang rasul tidak mungkin melakukan berbagai macam kemunkaran, apalagi kemaksiatan. Kemudian berikutnya syarafun nasab. Syarafun nasab. Punya nasab yang terhormat, nasab yang mulia. Rata-rata semuanya nabi dan rasul itu keturunannya mulia semua. Ya. Karena seringkali yang namanya perubahan, pembaharuan itu seringkali dari internal kekuasaan yang terhormat. Ya. Nabi Muhammad dari Bani Hashim kan? Bani Hashim itu klan yang terhormat, sangat terhormat. Dengan modal itu sesungguhnya, jadi sudah tauladannya salah satu yang disebut Al-Amin kan, terpercaya. Ya. Lalu kemudian nasab terhormat. Itu modal pertama. Ya. Dari keluarga Bani Hashim. Itu kan waktu hijrah dari Mekah ke Madinah, itu klannya kan klan Bani Muthalib dan Bani Hashim. Bani Hashim itu ya Nabi Muhammad SAW. Itu klan terhormat. Kadang-kadang saya suka pikir juga, kalaupun hadir banyak pembaharu Islam pasca Nabi, kalau kita buka itu rata-rata orang-orang terhormat semua, keluarganya itu terhormat. Dari 4 mazhab itu terhormat semua keluarganya. Lahir para ulama berikutnya. Bahkan kalau kita mau lihat Pak, dalam konteks Indonesia misalnya ada NU dan Muhammadiyah, Hashim Asy'ari dengan Kedahlan itu klannya Bani terhormat. Kedahlan itu dari keluarga keraton, keluarga kerajaan. Ayahnya seorang ketib, ya, Kiai Haji Abu Bakar, seorang ketib. Ketib itu ya khotib lah di Masjid Gede Kauman, terhormat, diangkat sama raja.
ya ada gajinya. Ya, ada gajinya karena sebagai pegawai raja. Itu terhormat. Sehingga perubahan itu diawali dari dalam, lalu kemudian di saat yang sama ketika menimbulkan respon keras dari masyarakat dan juga golongan-golongan termasuk petinggi, itu kan nggak mudah langsung dihancurkan, ya kan? Nabi Muhammad dari Bani Hashim, nggak mungkin langsung kemudian dihancurkan, karena kalau berhadapan kepada Abu Jahal, Abu Lahab kan masih keluarganya juga. Kalau dikaitkan dengan konteks Ki-Dahlan misalnya, Ki-Dahlan itu yang banyak ngelawan, itu sebenarnya masih nyambung sama dirinya, sama keluarganya. Tapi pembaharuan itu terus dilakukan. Itu bahkan punya kemampuan berkomunikasi dengan Sri Sultan. Haji yang kedua Ki-Dahlan itu dibiayai oleh Sri Sultan. Sri Sultan bilang saat berhaji, bertemu dengan pembaharu-pembaharu Islam, tempatmu terlalu kecil di Kauman. Itu Sri Sultan ngomong gitu. Meskipun kejawennya masih gitu, tapi di saat yang sama Ki-Dahlan itu tetap menyuarakan, menghindari tahayul bid'ah dan hurafat. Itu kan kalau mundur di masa Nabi Muhammad SAW begitu kan. Para penyembah Lata, Uzza, Mana, tokoh-tokoh utama Quraisy itu masih keluarganya Nabi Muhammad SAW. Meskipun nanti di usia 52 tahun Nabi diperintahkan untuk hijrah ketika dakwah dimulai terang-terangan karena perlawanan semakin keras. Begitu. Ya, jadi keturunannya terhormat. Ya, maka jadi pertanyaan kan, Ahmad Muzaddiq keturunan terhormat enggak? Lia Eden keturunan terhormat kan? Ya, Mama Gufron yang viral-viral itu, yang kadang-kadang saya suka mikir ini mainan orang ini. Ya, ada yang kasih modal. Bikinlah kayak gitu, biar bikin rame terus negeri gitu. Kadang-kadang saya suka seuzonnya jadi kayak gitu. Kemudian berikutnya Aminuz Zaman. Seorang nabi, seorang rasul itu dibutuhkan zaman. Ya dibutuhkan zaman untuk melakukan berbagai macam perubahan atas kezaliman, kemaksiatan, kemudorotan, kemafsadatan yang dilakukan oleh umatnya. Maka nabi diutus, rasul diutus untuk melakukan berbagai macam perubahan, menarik kembali sampai kepada ujung bahwa adanya Nabi Adam alaihissalam sebagai seorang nabi yang pertama dan manusia yang pertama, tugas utamanya adalah risalatut tauhid, merisalahkan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diurut, karena dalam perjalanan manusia, kalau kita baca sejarah manusia dalam konteks sudut pandang Islam, ya, tidak dalam posisi Yuval Noah Harari. Tahu Pak Yuval Noah Harari? Yang sejarawan dari Israel itu buku, nulis buku kan, Homo Sapiens, Homo Deus gitu kan. Nah kita yang dari iman itu kan sejarah awalnya, sejarah beragama manusia. Jadi ada Nabi Adam, kemudian keturunan-keturunannya itu diantaranya itu bikin patung-patung. Tujuannya menghormati leluhur. Tapi dalam perjalanannya itu patung-patung bukan cuma dihormati, tapi kemudian disembah. Perjalanan dari situ sebenarnya hadirnya berhala-berhala. Awalnya menghormati, lama-lama kelamaan menjadi disembah. Nah para nabi, para rasul itu sebenarnya kan datang untuk mengurut itu semua, bahwa yang harus disembah dan hanya disembah itu Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk-makhluk, bukan manusia, bukan hewan, bukan tumbuhan, bukan sesuatu yang dibuat oleh manusia, akan tetapi menyembah langsung Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, artinya kehadirannya itu memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengisi kerusakan, mengisi kekosongan rohani. Tadi sini disebutkan. Lalu kemudian juga
mengembalikan umat manusia ke kehidupan yang sesuai dengan fitrahnya. Manusia itu fitrahnya bertuhan kepada Tuhan yang ahad. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Fitrahnya itu, nabi itu ngurut itu, Pak. Jadi para nabi, para rasul bawa wahyu kitab, bawa suhuf, bawa apa yang menjadi diutuskan kepada mereka, itu tidak lain dan tidak bukan mengantar balik agar kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anbiya, sebutkan misalnya, wa ma arsalna min qablika mir rasulin, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu, illa nuha ilaihi, kecuali kami mewahyukan kepadanya, annahu, bahwasannya, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, fa'budun. Nah, maka kemudian mereka punya kewajiban untuk menyembah kepadaku. Karena ilah itu kan ilah, la ilah. Ilah itu artinya kan sembah. Berasal dari kata alaha. Alaha itu artinya tenang, tentram, damai, dan cinta. Itu ilah. Maka seseorang yang rajin menyembah Allah itu hadir ketenangan, ketentraman, rasa damai, dan menumbuhkan rasa cinta sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, diawali dengan menyembah, tapi nyembahnya yang benar ya. Karena ada proses penyembahan yang salah. Ya, para kafir Quraisy itu kan, kami itu menyembah Allah tapi melalui 360 berhala. Itu Fathul Makkah itu kan 360 berhala dihancurkan melalui perantara. Kami mintanya sama Allah tapi melalui orang yang ada di dalam kuburan. Minta wasilah itu. Ya. Nah, itu nggak dibenarkan karena nanti ada beberapa pembahasan wasilah yang dibenarkan. Tapi kalau wasilah sama yang di dalam kuburan itu kita belum bisa mengetahui secara pasti. Orang ini kira-kira bisa jawab nggak pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir? Lawang dia aja lagi sibuk, masa kita minta kepada orang yang lagi sibuk? Sibuk menjawab pertanyaan Munkar dan Nakir. Selain itu, kemudian yang secara umum, sebagian kita ulas pada pertemuan yang lalu, para nabi, para rasul ini secara umum ya semuanya itu juga punya sifat-sifat yang utama yang kita paham, hafal. Ada siddiq, as-sidqu, al-amanah, at-tabligh, al-fatonah. Ya, ada as-sidqu, siddiq itu benar sekaligus jujur dan benar. Nah, ini sebenarnya sifat ini berlaku untuk semua sebetulnya. Jadi semua sifat, tiga sifat lain itu nggak punya makna tanpa ada as-sidqu. Ada cerdas, ada amanah, kemudian punya kemampuan menyampaikan, dan juga cerdas. Ini tidak ada nilainya tiga-tiganya tanpa ada as-sidqu, jujur. Ya, dalam konteks kita ini yang gimana ya? Kadang-kadang agak sulit ditemukan di masa kita, jujur itu. Ya. Kalau di Indonesia itu ada, dulu pernah saya sampaikan kan, ada Civic Honesty Around the Globe, lembaga yang menguji kejujuran negara-negara, melakukan uji sosial dengan menyebar 17.000 dompet. Masih ingat nggak dulu pernah saya sampaikan? Ke 355 kotak dompet disebar. Ada uangnya, ada identitasnya. Lalu kemudian diteliti mana yang paling banyak negara mengembalikan dompet dengan identitasnya dan uangnya utuh. Paling banyak ngembaliin itu negara Swiss. Paling banyak ngembaliin. Mana yang paling banyak nggak dikembaliin? Nomor 40. Nomor 40 katanya Cina. Di mana Indonesia? Indonesia di 10 ranking
tapi dari bawah. Nomor 33. Katanya orang Indonesia itu kalau nemu dompet, apalagi ada isinya, itu duitnya diambil. Terus kadang dijajanin bareng-bareng. Banyak dijajanin bareng-bareng. Sedangkan di negara-negara yang jujur itu, barang yang hilang pasti ketemu. Kalau di kita, barang yang ada pada hilang. Nah, ya, ada nggak kehilangan handphone di masjid? Terus itu handphone utuh atau dikembalikan ke pemiliknya? Ada mungkin. Kalau yang nemuin orang yang jujur, orang baik. Tapi kebanyakan pada hilang. Di masjid aja kemarin Al-Faruq, Masjid Al-Faruq, kotak amalnya, kotak amalnya dijebol. Ya itu menguji kejujuran. Dan memang jujur itu tanda iman. Ya, alaikum bisidqi. Itu pernah saya sampaikan juga hadisnya. Sufyan bin Sulaim itu tanya sama Nabi, ayakunul mu'minu jabanan? Boleh enggak mukmin itu jabanan? Jabanan itu bersedih. Faqala, kemudian na'am, boleh aja. Boleh. Orang mukmin boleh sedih. Ayakunul mu'minu bakhilan? Mungkin enggak mukmin itu jadi pelit, bakhil? Kata Nabi masih mungkin aja. Ayakunul mu'minu kadzaban? Sufyan bin Sulaim tanya sama Nabi, mungkin enggak mukmin itu jadi pendusta? Kata Nabi, la. Mukmin itu enggak mungkin jadi pendusta. Wah, ini banyak sekali konteks ini soal dusta-dusta ini ya. Sidqu al-amanah. Nabi itu menjadi amanah terhadap apa yang dipikulnya. Ya, semuanya dia amanah. Ya, tidak mungkin berkhianat Nabi dan Rasul itu. Dalam konteks Nabi Muhammad tidak mungkin berkhianat. Yang di saat yang sama hadir sifat berikutnya, yaitu at-tabligh. Nabi Muhammad SAW tidak mungkin menutup-nutupi terkait dengan ayat-ayat wahyu-wahyu yang telah diturunkan sebagai amanah kepadanya. Pasti disampaikan kepada umatnya. Pasti disampaikan. Gak mungkin ditutup-tutupi. Kata Nabi, enggak, ini umpetin aja ayat yang ini. Ya, ayat yang ini enggak sesuai sama zaman. Ya, lalu kemudian disampaikan ayat yang lain. Enggak. Nabi tetap menyampaikan. Ya, itu kan apa istilahnya? Yang ayatnya apa ya, saya lupa. Yang Nabi Muhammad SAW sempat ijtihadnya keliru soal perlakuan terhadap tawanan perang Badar. Nah, tawanan perang Badar ini kita manfaatkan saja, karena sebagian beberapa dari mereka itu bisa baca tulis, manfaatkan. Ternyata salah itu ijtihad itu. Yang dibenarkan itu ijtihadnya Umar ibnul Khattab. Meskipun nanti beberapa pembahasan itu Said Hawa itu menyebutkan bahwa ini bukanlah kekeliruan, akan tetapi disebut ijtihad yang lebih benar adalah ijtihad Umar ibnul Khattab, bahwa tawanan perang dari perang Badar itu karena di masa depan akan banyak menjadi pengkhianat, lebih baik dibunuh. Itu yang Nabi, Abu Bakar, Bilal bin Rabah semuanya nangis gara-gara ijtihadnya salah. Yang benar ijtihadnya Umar ibnul Khattab, begitu. Yang kemudian muballigh, ya, menjadi at-tabligh, menyampaikan. Ya, jadi Rasul dengan kenubuahannya, ya, dengan segala macam mukjizat yang ada pada dirinya, dia punya tugas untuk menyampaikan atas amanah apa saja yang sudah diemban. Kemudian al-fatanah, dalam teks tarji itu yafhamun wa yufhimun. Para nabi, para rasul itu paham, cerdas, tapi punya kemampuan membuat orang lain paham. Nah, ini yang gak banyak dimiliki oleh manusia. Ada manusia dia paham, tapi kadang-kadang nggak bisa bikin orang
Paham. Ada manusia nggak paham, tapi bisa bikin orang lain itu paham dengan kekeliruannya. Kan ada banyak ustadz, wah orasinya hebat, padahal ilmunya nggak banyak. Ada kayak gitu? Ada. Itu orasi semua. Ternyata ilmunya pas ditelusuri, oh segitu doang. Gitu. Atau kemudian kita kadang ada yang pinter, kadang ngomongnya terbatas, nggak bisa bikin orang lain pintar. Ada yang kayak gitu. Tapi para nabi cerdas dan mampu mencerdaskan umatnya. Begitu. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Maka selain itu juga sebenarnya ada kemaksuman para nabi dan rasul. Maksum itu nggak punya dosa, terhindar dari dosa, terhindar dari kesalahan. Maka kalau tadi sebenarnya para ulama itu menyebutkan, ya, di antaranya Said Sabiq itu menyebutkan ijtihad Nabi Muhammad SAW itu bukan disebut kekeliruan, tapi itu sudut pandang manusia. Karena setelah tawanan perang Badar itu dikuasai oleh kaum muslimin di masa itu, Nabi Muhammad SAW nunggu wahyu. Bagaimana nih perlakuan ini? Ternyata wahyunya nggak turun-turun. Lalu kemudian para Nabi Muhammad SAW beristihad. Ijtihadnya dimanfaatkanlah tawanan perang itu. Kata Umar, jangan, ini bakal jadi pengkhianat nih, kata Umar. Lalu kemudian ternyata ijtihad yang dipilih oleh Nabi Muhammad, kemudian Abu Bakar, Bilal bin Rabah itu memilih untuk memanfaatkan tawanan perang. Enggak lama kemudian wahyu turun. Yang dibenarkan adalah Umar bin Khattab. Itu bukan kekeliruan. Termasuk Nabi Adam alaihissalam makan buah khuldi itu kekeliruan, kemaksiatan atau bukan menurut bapak-bapak ibu? Nabi Adam manusia pertama, langsung diawasi Allah. Makan buah khuldi itu kekeliruan atau bukan? Kemaksiatan atau bukan? Ya, beberapa ulama menyebut itu kekhilafan. Khilaf itu ya manusia yang menghilaf, sering hilaf. Dosa enggak Nabi Adam? Enggak dosa. Ya. Kalau Nabi Adam enggak makan buah khuldi, kita masih di surga. Hah? Masih di surga atau turun dunia? Ya pasti mukanya enggak susah-susah kayak gini. Masih di surga. Wallahu alam. Tapi itu bagian dari skenario Allah kan? Ya, manusia itu kan tempatnya salah dan lupa. Ya, khilaf, kadang khilaf. Khilaf itu kalau dipadankan dia berbuat baik, maka hilang itu. Dia nggak ada dosa hitungannya. Gitu Pak ya. Ya beberapa, ya kalau bagi kita ya Ahlus Sunnah wal Jamaah diperhatikan, yang maksum itu nggak punya dosa, cuma Nabi dan Rasul. Ini yang membedakan dengan kaum Syiah. Ya, Syiah Imamiyah misalnya, Itsna Asyariyah. Itu dia menurut mereka yang maksum bukan cuma Nabi dan Rasul, imam mereka juga maksum. Ya, itu beda itu. Maksum itu imam mereka nggak ada dosanya. Bahkan dalam beberapa hal tertentu, fatwanya para imam itu bisa menasakh kitab suci, bisa menghapus ayat yang ada di dalam Al-Quran. Padahal kalau nasakh mansukh itu menghapus itu antar ayat sebetulnya. Tapi tentang hukumnya sudah tidak berlaku, yang berlaku ini gitu. Bukan menasakh dari sudut, apalagi yang fatwa adalah para imam. Disuruh Pak. Oh udah lewat dari tadi ya. Ya Allah. Mohon maaf Bapak. Ya itu saja ya Pak. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada mukjizat. Jadi ada mukjizat yang hissiyah dan tidak hissiyah. Kemudian berikutnya
ada hal-hal yang menjadi nubuat. Nubuat itu ada prediksi-prediksi Nabi Muhammad SAW itu memang dibenarkan, ya. Misalnya nubuat mati syahidnya Umar dan Utsman, itu Nabi menyebutkan, ya. Mati syahidnya Umar dan Utsman itu kan sama-sama dibunuh kan. Umar dibunuh saat menjadi imam, kemudian Utsman bin Affan dikepung oleh para pendemo. Ya, ini hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian juga ada hadis lain diriwayatkan oleh At-Tabrani. Kata Nabi Muhammad SAW, itu fitnah tidak akan pernah ada hingga masa Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Nah, itu kan mulai muncul fitnah kapan? Di masa Utsman bin Affan kan? Itu muncul fitnah. Saking besarnya itu fitnah sampai Utsman bin Affan terbunuh. Ada perang Jamal antara siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan Aisyah radhiyallahu anhu. Ya, itu kan perang Jamal. Itu fitnah yang sangat besar itu. Ya, itu Nabi bilang fitnah itu tidak akan terjadi sampai dengan di masa Umar bin Khattab. Ya, makin ke sini makin banyak fitnahnya. Ya, jadi nggak bisa dibayangkan kalau para nabi, para rasul itu hidup di zaman kita. Di zaman kita nih kayak kebolak-balik semua. Yang salah dibilang benar, yang benar dibilang salah. Wadah. Makanya kita tetap terus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus-menerus berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, anugerahkanlah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikan kekuatan untuk memegang teguhnya, dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah dan berikan kekuatan kepada kami untuk menjauhkan sejauh-jauhnya perbuatan tersebut. Karena kita sering kali dihadapkan dengan kok ilmu yang sampai kepada saya begini gitu. Ketika dihadapkan dengan realita, wah cocok tuh. Kok begini gitu. Ini benar apa salah gitu. Ya, akhirnya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga doa penutup dalam tahiyat itu juga dibaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri wa min fitnatil mahya. Tuh. Ada fitnah kehidupan. Itu banyak sekali fitnah kehidupan. Demikian Bapak-bapak, Allah a'lam bishawab. Nasrul minallah fatan qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.